Bab 2089. Aku tak terkalahkan. 1. Molly melirik Miley dan tidak berbicara. Adapun perkataan Miley, dia secara alami tidak mempercayainya. Manusia ini pandangan sekilas bukanlah orang yang jujur, tetapi dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan Miley juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mulai bertanya kepada Molly tentang teknik ruang waktu. Pelipatan ruang waktu. Jika dia bisa melakukan pelipatan ruang waktu dan menambahkan pedang biru gaib miliknya sendiri, siapa yang bisa menghentikannya? Di waktu berikutnya, Miley mengikuti Molly setiap hari untuk belajar pelipatan ruang waktu. Tidak terlalu sulit untuk teknik pelipatan ruang waktu. Saat pelipatan ruang waktu tingkat pertama, dia melakukannya dengan sangat mudah. Namun, saat pelipatan ruang waktu tingkat kedua, agak sulit. Namun, dia tetap berhasil melakukannya dalam 3 hari. Dan saat pelipatan ruang waktu tingkat ketiga, kesulitannya meningkat setidaknya puluhan kali lipat. Dalam kata-kata Molly, ruang waktu memiliki tingkat kepadatan. Semakin tinggi tingkatannya, semakin tebal kepadatan ruang waktu dan semakin tebal kepadatan ruang waktu, semakin sulit melakukan pelipatan. Apa itu tingkat kepadatan ruang waktu? Untuk mengetahuinya, Miley menghabiskan waktu hampir sebulan. Segalanya memiliki tingkat kepadatan. Tingkat kepadatan ruang waktu hanya salah satu. Tidak lama kemudian, Miley mampu melakukan pelipatan ruang waktu tingkat ketiga. Setelah pelipatan ruang waktu tingkat ketiga, dia mulai terbiasa dengan ruang waktu tingkat keempat. Sementara Miley berlatih ruang waktu tingkat keempat, Molly mempelajari pedang biru gaib. Melihat pedang biru gaib di tangannya, Molly berpikir keras. Misteri pedang ini benar-benar di luar kesadarannya, terutama ruang hampa yang terkandung di dalamnya. Misterinya begitu dalam sehingga menara kecil ini pun tidak bisa membandinginya. Siapa yang membuatnya? Saat ini, dia tidak memiliki keinginan untuk membalas dendam, meskipun orang di belakang umat manusia tidak cukup kuat untuk membuat klan ilusi menyerah. Dia jelas bukan sesuatu yang dapat diprovokasi oleh kediaman langit. Dan tujuannya saat ini adalah untuk mempelajari pedang biru gaib ini secara perlahan, sebaiknya dapat memahaminya secara menyeluruh. Dia sangat yakin jika dia dapat memahaminya secara menyeluruh, dia bisa naik ke tingkatan berikutnya. Pada saat ini, Miley tiba-tiba berjalan ke depan Molly. "Nona Molly, aku telah mampu melipat ruang waktu tingkat keempat. Tapi ruang waktu tingkat kelima ini..." Molly meletakkan pedang biru gaib dan berkata sambil tersenyum, "Sangat sulit, benar kan?" Miley mengangguk, "Aku menyadari, ini sama sekali tidak bisa dilipat." Molly menatap Miley, "Apa kamu tahu kenapa ruang waktu tingkat kelima begitu sulit?" Miley menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Molly berkata, "Ruang waktu tingkat kelima juga mendukung ruang waktu dimensi luas, yang merupakan tumpang tindih ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan tingkat kepadatannya hampir 100 kali lipat dari ketebalan ruang waktu tingkat keempat. Tingkat kepadatan ruang waktu ini, memangnya bisa kamu lipat dengan semudah itu?" Miley bertanya dengan cepat, "Lalu apa yang bisa aku lakukan?" Setelah berpikir sejenak, Molly berkata, "2 metode. Yang pertama adalah meluangkan waktu kamu. Berlatih selama ribuan tahun, kamu pasti bisa melakukannya." Ribuan tahun. Ekspresi Miley membeku, artinya, butuh beberapa bulan, tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak lama. Lagi pula, di sini adalah menara kecil. Molly berkata lagi, "Ada cara lain, yaitu menyatu dengan ruang waktu tingkat kelima." Miley tertegun, lalu berkata, "Menyatu dengan ruang waktu tingkat kelima." Molly mengangguk, "Ini lebih sulit, tetapi banyak keuntungannya. Jika kamu dapat menyatu dengan ruang waktu tingkat kelima, kamu bukan hanya dapat melipat ruang waktu,
tetapi kamu juga dapat melakukan pembalikan ruang waktu dan penekanan ruang waktu. Mile berkedip, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Molly sedikit mengernyit, apa maksudmu? Mile tiba-tiba melebarkan telapak tangannya, pedang biru gaib muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia langsung melarikan diri ke ruang waktu tingkat kelima. Saat ini dia dan ruang waktu tingkat kelima menyatu menjadi satu. Melihat adegan ini, wajah Molly langsung menjadi serius. Kamu. Saat berbicara, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Melihat pedang biru gaib di tangan Mile, pedangmu. Mile tersenyum dan berkata, "Ya." Molly menatap Mile, pedang ini benar-benar bisa membuatmu menyatu dengan ruang waktu. Mile mengangguk, seolah memikirkan sesuatu. Dia bertanya, "Nona Molly, dalam keadaan normal, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih menyatu dengan ruang waktu tingkat kelima ini?" Molly berkata dengan suara dalam, "Setidaknya 100.000 tahun." Mile sedikit terkejut, 100.000 tahun. Apa kamu serius? Molly sedikit kesal, menurutmu mudah menyatu dengan ruang waktu? Mile tersenyum sinis, menurutku sangat sederhana. Molly berkata dengan marah, itu karena kamu memiliki pedang ini. Jika kamu berlatih secara normal, setidaknya akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Mile melihat pedang biru gaib di tangannya, berkata sambil tersenyum, sebenarnya aku juga ingin berlatih secara normal, tetapi kekuatanku tidak memungkinkan. Molly tiba-tiba menutup kedua matanya dan meletakkan tangan kanannya di dada. Mile buru-buru bertanya, "Molly, kamu kenapa?" Molly melirik Mile, nyeri dada. Mile tanpa sadar berkata, "Mau aku bantu pijat?" Setelah selesai berbicara, dia menyesalinya. Sialan. Bersambung. Bab 2090. Aku tak terkalahkan. 2. Apa yang dirinya pikirkan? Molly tersenyum kaku, "Bantu aku pijat." Mile tertawa, "Nona Molly, aku hanya bercanda. Aku, Mileye, tidak pernah tertarik mesum dengan wanita. Kita ke intinya. Nona Molly, sekarang aku sudah menyatu dengan ruang waktu tingkat kelima. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya?" Molly melirik Mile, lalu berkata dengan lembut, "Sangat sederhana, rasakan, pahami sifatnya, kamu bisa menyatu dengan mereka, mau mencapai tahap ini, tidak sulit." Mile mengangguk, lalu mencobanya, segera, senyum muncul di wajahnya. Seperti yang dikatakan Molly, benar-benar tidak sulit, tentu saja, premisnya adalah kamu dapat menyatu dengan ruang waktu tingkat kelima ini. Segera, Mile mulai mencoba pelipatan ruang waktu tingkat kelima. Selain itu, Molly menatap Mile dalam-dalam, dalam hati terkejut. Dia menemukan bahwa dia meremehkan pedang biru gaib ini. Mile menggunakan pedang ini untuk menyatu dengan ruang waktu tingkat kelima. Seberapa mengerikan pedang ini? Tidak ada jawaban. Karena pengetahuan tentang ruang waktu yang terkandung dalam pedang ini berada di luar pengetahuannya saat ini. Tidak lama kemudian, Mile mampu melipat ruang waktu tingkat kelima dan dia tidak lanjut melakukan pelipatan ruang waktu tingkat keenam. Sekarang dia ingin menyatukan pelipatan ruang waktu tingkat kelima dengan pedang terbang. Mile merentangkan telapak tangannya, 1000 kaki jauhnya. Pedang biru gaib muncul tanpa suara. Melihat adegan ini, Mile tersenyum. Bisa. Pelipatan ruang hampa ini bisa digabungkan dengan pedang terbang. Selain itu, Molly melirik Mile, ada tatapan serius di matanya. Setelah pedang terbang Mile menggunakan pelipatan ruang hampa, kecepatannya sangat cepat, hanya bisa digambarkan menakutkan.
Dapat dikatakan bahwa pedang tadi cukup untuk membunuh beberapa master tahap ke-13 dalam sekejap. Pembunuhan instan. Selain itu, pedang terbang Mile memiliki aspek menakutkan lainnya, yaitu pedang. Pedang biru gaib ini bukan pedang biasa, takutnya di dunia ini tidak ada yang bisa menahannya. Pedang ini lewat, tidak ada cara lain selain menggunakan pelipatan ruang waktu untuk melarikan diri. Tidak ada yang berani melawan pedang Mile. Saat ini, Mile tiba-tiba menjadi ilusi dan saat berikutnya, seluruh tubuhnya telah memasuki ruang waktu tingkat ke-6. Melihat pemandangan ini, Molly memandang Mile seperti monster, berkata dengan suara bergetar, "Kamu bahkan bisa memasuki ruang waktu tingkat ke-6." Mile tersenyum dan berkata, "Ya, kenapa? Masuk ruang waktu tingkat ke-6 memangnya sulit." Molly berkata dengan marah, "Apa kamu bicara bahasa manusia? Apa kamu berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk memasuki ruang waktu tingkat ke-6 saat itu?" "Total 160.000 tahun." 160.000 tahun. "Apa kamu tahu bagaimana aku menjalani 160.000 tahun?" Mile sedikit mengernyit. 160.000 tahun. Apa tidak terlalu dibesar-besarkan? Mata Molly yang marah seperti akan menyemburkan api. "Coba kamu jangan pakai pedang ini. Kakak, aku mohon kamu jangan gunakan pedang ini coba." Mile berkata dengan serius, "Pedang ini adikku yang buat, kamu juga bisa meminta adikmu untuk membuatnya untukmu." Mata Molly terpejam perlahan, tinjunya mengepal erat. Dadanya naik turun, dia ingin sekali memukul orang. Mile tersenyum, "Nona Molly, jangan marah, aku tidak punya niat jahat. Aku tahu kultivasi itu tidak mudah, jadi aku menggunakan pedang ini untuk memasuki ruang waktu tingkat ke-6, yang setara dengan mengambil jalan pintas. Aku juga tidak berpuas diri karena ini, karena aku tahu pedang ini yang membawaku, jika tidak ada pedang ini." Bicara sampai di sini, dia berpikir sejenak, kemudian berkata, "Jika tidak ada pedang ini, aku pikir aku bisa meminta Lydia membuatkanku satu lagi. Masalahnya tidak akan terlalu besar." Puff. Molly menyemburkan esensi darah dengan marah. Menyebalkan sekali. Mile ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Molly tiba-tiba berkata dengan marah, "Diam. Diam kamu. Jika kamu berani berbicara, aku akan membunuhmu." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia benar-benar tidak ingin mendengarkan Mile lagi. Kata-kata manusia ini bisa membuatnya mati. Melihat Molly pergi, Mile sedikit terdiam. Dia tidak peduli dengan pedang lagi, tetapi mulai menyatu dengan ruang waktu tingkat ke-6. Dengan bantuan pedang biru gaib, tidak sulit untuk menyatu dengan ruang waktu tingkat ke-6. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyatu dengan ruang waktu tingkat ke-6. Setelah menyatu, dia mulai pelipatan ruang waktu tingkat ke-6. Dan kali ini, tidak sesederhana seperti terakhir kali, karena kepadatan ruang waktu tingkat ke-6 setidaknya 100 kali lebih tebal dari ruang waktu tingkat ke-5. Saat pelipatan ruang waktu tingkat ke-6, itu sangat-sangat sulit. Mile juga dalam sedikit masalah. Namun, dia tidak menyerah dan terus berusaha. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 10 tahun kemudian, Molly yang sedang mempelajari pedang biru gaib, tiba-tiba mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia mendongak, "Sudah datang." Tidak jauh dari Molly, Mile sedikit bingung, apa yang datang. Molly menatap Mile, Master Klan Roh Binatang Buas. Mile mengerutkan kening. Dia meninggalkan menara kecil. Begitu dia meninggalkan menara kecil, jubah hitam dan sekelompok master misterius muncul di depannya. Jubah hitam ingin berbicara, tapi Mile tiba-tiba merentangkan telapak tangannya. Saat berikutnya, sebelum jubah hitam bisa bereaksi, kepalanya terbang keluar. Pada saat yang sama, pedang biru gaib langsung menyerap jiwa jubah hitam itu.
Semua master klan roh binatang buas yang datang langsung tercengang. Mile melirik master klan roh binatang buas di arena, panggil leluhurmu. Aku tak terkalahkan, lakukan saja apapun yang kalian mau. Molly, master klan roh binatang buas, bersambung.